Setelah Xiaoyan mengatakan bahwa ia akan datang kembali ke alam Hun, sosok di balik celah spesial pun menjawab, sombong sekali. Kalau saja aku tidak terikat sesuatu, sudah kubunuh kau sekarang. Setelah kata-kata itu dilontarkan, retakan hitam perlahan menyusut dan menghilang. Bersamaan dengan hilangnya celah spesial itu, suara samar pun memudar. Xiaoyan, tak peduli seberapa keras kau berjuang, nasibmu sama seperti leluhurmu. Kau takkan bisa lepas dari klan Hun. Atas kata-kata itu, Xiaoyan berdiri diam. Ekspresinya tenang namun dingin. Ia merenung sejenak. Orang itu sepertinya berada di puncak Douseng bintang 1. Mungkin saja dia yang disebut Tianjun pertama, pikir Xiaoyan. Setelah berpikir sejenak, ia pun menghela nafas panjang. Lalu menoleh pada para murid dan sesepuh pavilion bintang 1. Semuanya masih tertegun, syok oleh pertempuran tadi. Xiaoyan dengan suara tenang pun berkata, "Semua sesepuh, kembali ke tugas kalian. Bersihkan sisa pertempuran. Yang terluka segera pulih, dan murid-murid lanjutkan kegiatan seperti biasa." Semua pun langsung menjawab hormat. Setelah pertarungan itu, wibawa Xiaoyan naik ke puncak. Kekuatan Douseng sejati membuat siapapun tak berani meremehkannya. Xiaoyan lalu kembali ke alun-alun. Wajah Yellow, Cailin, dan lainnya kini tampak lebih baik. Dengan cepat, Xiaoyan bertanya, "Guru, Cailin, kalian baik-baik saja?" Yellow pun tersenyum dan menjawab, "Aku tak apa-apa. Sekarang kau sudah melampaui gurumu sendiri." Lantas, Yellow melanjutkan bertanya, "Orang yang muncul tadi dari Hall of Soul bukan?" Xiaoyan pun mengangguk dan menjawab, "Benar, kekuatannya besar, tapi dia tampak menahan diri dan tidak berani muncul sepenuhnya." Atas jawaban Xiaoyan, Yellow pun mengernyit. Aneh, jikalau Douseng itu menyerang dari awal, kau pasti harus bertarung habis-habisan. Tapi dia justru hanya menyelamatkan Guyu dan pergi. Mungkinkah dia terikat oleh sesuatu? Xiaoyan pun mengangguk. Ia lantas berkata, "Sudahlah, kita bahas nanti. Sekarang lebih baik kembali ke aula. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama 2 tahun ini." Mereka pun menuju aula utama. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama saat Xiaoxian dan yang lainnya menjelaskan keadaan selama 2 tahun terakhir. Atas penjelasan itu, Xiaoyan pun bergumam, "Aliansi sungai yang mendalam ya?" Yao Lao pun menatap serius. Ia berkata lagi, "Hari ini, iblis tua Tianming sudah mati di tanganmu. Dan sebagian besar ahli aliansi itu juga tewas. Mereka tak lagi jadi ancaman. Tapi, agar nama pavilion bintang jatuh tidak terlihat lemah, aku akan memimpin langsung untuk membalas mereka setelah keadaan stabil." Setelah perkataan Yao itu, Xiaoyan pun mengetuk meja pelan dan berkata, "Aliansi sungai yang mendalam memang sudah tak berbahaya. Tapi, untuk menghadapi Hall of Soul, kekuatan kita masih kurang. Sepertinya kita juga harus membentuk aliansi besar, seperti yang dilakukan Sekte Langit yang Mendalam." Atas usulan itu, Yao Lao pun mengangguk setuju. Pertempuran di alam bintang berakhir dengan cara yang luar biasa ketika Xiaoyan keluar dari retreatnya. Namanya, bersama reputasi pavilion bintang jatuh langsung melambung di seluruh Central Plains berkat pertempuran besar itu. Berbeda dengan kejayaan pavilion bintang jatuh, aliansi sungai yang mendalam justru terpuruk dalam keputusasaan. Satu-satunya banseng mereka dari Sekte Langit yang Mendalam tewas di tangan Xiaoyan, bersama sebagian besar ahli yang mengikutinya ke alam bintang. Sementara seluruh Central Plains heboh oleh kabar pertempuran itu, pavilion bintang jatuh justru tampak tenang. Selama beberapa hari pertama, mereka sibuk membersihkan sisa-sisa pertempuran di alam bintang. Meski mengalami kerugian besar, jika dibandingkan dengan musuh, kehilangan itu tampak tak seberapa. Akan tetapi, ketenangan itu hanya bertahan 3 hari. Setelah itu, pavilion bintang jatuh melancarkan pembalasan besar-besaran, dipimpin langsung oleh Douseng Xiaoyan dan Banseng Yao Lao. Pasukan pavilion bintang jatuh menyapu bersih aliansi sungai yang mendalam. Mereka bahkan tak sempat membentuk pertahanan berarti sebelum markas besar mereka yang juga markas Sekte Langit yang Mendalam dikuasai. Kepala sekte tewas seketika oleh satu tamparan Xiaoyan. Sejak saat itu, semua orang tahu Sekte Langit yang Mendalam yang dulu terkenal garang di Central Plains telah lenyap dari peta kekuatan besar.
Aliansi Sungai yang Mendalam tak bisa bertahan bahkan hanya sehari. Para anggotanya bubar panik. Sekte-sekte kecil yang dulu berlindung di bawah nama besar aliansi itu segera berbalik arah. Namun, Pavilion Bintang Jatuh tidak peduli pada sekte-sekte optonis itu. Setelah merebut markas utama, mereka melancarkan serangan ke faksi besar lain yang dulu menjadi taring dan cakar aliansi Sungai yang Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin. Kali ini, Xiaoyan dan Yalao tidak berniat memberi ampun. Mereka ingin menumpas habis agar menjadi peringatan bagi semua. Selanjutnya, beralih ke Pavilion Petir Angin. Xiaoyan melayang di langit, memandangi gunung-gunung kacau yang dikelilingi lautan api. Tatapannya tenang dan dingin. Ia telah memimpin pasukan Pavilion Bintang Jatuh sejauh ini, menghancurkan setiap cabang aliansi Sungai yang Mendalam yang ditemui di sepanjang jalan. Atas serangan Xiaoyan, Lei Zunzi dengan amarah dan darah menetes dari mulutnya, ia berkata, "Xiaoyan, Pavilion Petir Angin kami memiliki hubungan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mereka tak akan membiarkanmu hidup setelah menghancurkan sekte kami." Ia dipukul mundur oleh seorang elit Douzun dari Pavilion Bintang Jatuh. Atas ucapan itu, Xiaoyan pun menatapnya datar dan berkata, "Suku Heaven Demon Phoenix ya, tenang saja. Aku akan menyelesaikan urusanku dengan mereka suatu hari nanti." Lantas, Xiaoyan menurunkan tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Lei Zunzi. Bersamaan dengan itu, ia berkata, "Pavilion Bintang Jatuh kehilangan 28 ahli karena tanganmu. Saat kau membunuh mereka, seharusnya kau tahu hari ini akan datang." Lei Zunzi pun panik. Tubuhnya bergetar saat ia mengaktifkan teknik gerakan 3000 petir hingga batasnya. Seketika, banyak bayangan petir yang bermunculan di langit. Atas hal itu, Xiaoyan tertawa pelan, mengepalkan tangan dan berkata, "Gerakan 3000 petir." Dan bang, ruang di sekeliling mereka langsung runtuh. Semua bayangan menghilang dalam sekejap, dan darah memancar deras di udara. Lei Zunzi bahkan tak sempat menjerit sebelum tubuhnya hancur menjadi potongan daging. Tanpa emosi, Xiaoyan menurunkan tangannya. Seorang penatua Pavilion Bintang Jatuh segera menghampiri dan melapor hormat. "Kepala Pavilion Muda, kami telah memperoleh informasi Klan Han seperti yang Anda perintahkan. Selama bertahun-tahun, mereka ditekan oleh Pavilion Petir Angin. Kini, kekuatan mereka menyusut hingga 90%. Mereka hanya klan tingkat 2 di kota Tianbei. Hidup mereka cukup menyedihkan." Mendengar laporan itu, Xiaoyan terdiam, tatapannya meredup. Sekilas, rasa bersalah tampak di matanya. Ia pun bertanya pelan, "Apakah sudah mengirim orang ke sana?" Penatua itu pun menjawab, "Tim yang dipimpin penatua Gan sudah berangkat." Atas hal itu, Xiaoyan pun mengangguk. Tatapannya beralih ke utara. Kedua tangannya bersedekap di belakang. Ia tidak bicara lagi. Xin berpindah ke tempat Klan Han, kota Tianbei. Bang, 3 sosok tua tiba-tiba muncul di halaman Klan Han. Aura mereka begitu kuat hingga membuat semua orang tertegun. Seorang pria paruh baya dengan hati-hati pun bertanya, "Saya Hanji, kepala Klan Han. Bolehkah saya tahu alasan kedatangan para sesepuh?" Di kedua sisinya berdiri 2 wanita cantik, yaitu Han Yue dan Han Sui. Keduanya adalah orang pertama yang pernah ditemui Xiaoyan saat tiba di Central Plains. Kembali ke pembicaraan awal. Sesepuh yang datang pun berkata, "Kepala Klan Han, tak perlu khawatir. Kami datang dari Pavilion Bintang Jatuh. Kepala Pavilion Muda kami memerintahkan agar kami menyampaikan tawaran ini. Apakah Klan Han tertarik menjadi penguasa baru di wilayah utara, menggantikan Pavilion Petir Angin?" Atas tawaran itu, semua anggota Klan Han sontak terdiam kaget. Di sisi Han Sui yang mendengar itu, ia pun bergumam, "Apa? Pavilion Bintang Jatuh?" Han Yue juga ikut berkata pelan, "Itu pasti Xiaoyan. Nama itu kini begitu terkenal di seluruh Central Plains." Sesepuh yang datang tadi dengan senyum lebar pun melanjutkan berkata, "Mulai sekarang, Pavilion Petir Angin sudah tak ada lagi. Jika Klan Han berkeinginan, kalian bisa mengambil alih wilayahnya. Kami akan membantu sepenuhnya." Atas hal itu,
Hanji sempat terpaku, lalu tubuhnya bergetar hebat karena kegirangan. Pavilion Bintang Jatuh kini sedang berada di puncak kejayaannya. Jika klan Han bisa bergabung di bawah perlindungan mereka, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Lantas, sesepuh dengan nada hangat pun menambahkan, kepala pavilion muda kami sendiri yang menyebutkan hal ini. Atas hal itu, Han Sui bertanya pelan, Apakah dia tak datang sendiri? Sesepuh itu terdiam sejenak sebelum menggeleng. Ia tak berani berkata banyak. Ia hanya mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Yue dan Han Sui. Lantas ia berkata, ini titipan kepala pavilion muda. Ia juga berpesan agar saya menyampaikan terima kasih kepada Nona Han Sui karena telah menyelamatkannya dulu. Atas hal itu, Han Sui pun menerima botol itu diam-diam, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Han Yue hanya bisa menghela nafas lembut sebelum menyusul adiknya dan memeluknya dari belakang. Ia tahu betul, Han Sui menaruh perasaan mendalam pada Xiaoyan. Namun pria itu adalah sosok yang terlalu tinggi untuk mereka raih. Han Yue menatap bibir merah adiknya yang gemetar dan hanya bisa mendesah pelan. Gadis keras kepala itu sepertinya belum mau menyerah, bahkan sampai sekarang. Kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Balas dendam berlangsung selama 10 hari penuh. Dalam kurun waktu itu, setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan mereka. Setelah 10 hari, pasukan besar Pavilion Bintang Jatuh akhirnya ditarik mundur. Sementara itu, Aula Jiwa tetap tenang meski Pavilion Bintang Jatuh tengah melancarkan pembalasan besar-besaran. Xiaoyan dan kelompoknya tentu tidak berani menyepelekan ancaman ini. Jika mereka benar-benar ingin menghadapi Aula Jiwa, maka membentuk aliansi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh. Karena itu, 2 surat dikirim oleh para ahli Pavilion Bintang Jatuh menuju Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar.